Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyta Rahmadianti dari Prodi Geografi Non-Kependidikan dengan NIM 211366023. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan hubungan antara unsur-unsur cuaca dan iklim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Pertama, saya akan apa sih itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer yang turun ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Dengan demikian, siklus terus berjalan. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses siklus hidrologi. Secara garis besar, proses siklus hidrologi adalah di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi akan menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer atau ke angkasa akan berubah menjadi awan di langit. Setelahnya, air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi ke dalam bentuk yang lain, yaitu binti air. Binti air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau dalam bentuk es, yang telah kita ketahui dengan sebutan salju. Setelah hujan turun, air kemudian akan masuk ke dalam pori-pori atau celah pada tanah dengan arah gerak horizontal dan vertikal. Air tersebut kemudian akan kembali ke aliran permukaan yang akan terus mengalir hingga kembali ke sungai atau danau. Pertama, prosesnya yaitu evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya, seperti sungai, danau, laut, serta tempat lain yang dianggap sebagai badan air, lalu air yang menguap akan menjadi uap air. Penguapan yang terjadi kemudian menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Selanjutnya, transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung di dalam air. Dia juga memiliki bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Selanjutnya, evotranspirasi. Evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian air yang menguap yang lebih banyak menjadi evotranspirasi, juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Tahap evotranspirasi sendiri sebagai tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut atau siklus hidrologi. Selanjutnya, sublimasi. Proses sublimasi ini memiliki makna yang sama, di antaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung atau kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. Selain air, kemudian tak banyak hasil dari evaporasi dan yang lainnya memiliki sublimasi kemudian tetap berpengaruh terhadap jalan siklus hidrologi sehingga tak dapat dilewatkan. Hal yang membedakan evaporasi dan sublimasi yaitu memerlukan waktu yang lebih lambat. Selanjutnya yaitu kondensasi. Setelah melalui 4 tahap sebelumnya, tahap ini adalah tahap di mana tahap air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es.
Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan sehingga banyak partikel esnya. Awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengemunan ini merupakan perubahan yang terjadi pada wujud yang lebih padat. Contohnya pada gas yang berubah menjadi cair. Contohnya pada perubahan ukuran, wujud, dan bentuk. Perubahan ini tidak menjadi zat baru dan cairan yang sudah terkondensasi dari uap kemudian dikenal sebagai kondensat. Sementara kondenser adalah alat yang digunakan untuk mengkondensasikan uap dan diubah menjadi cairan. Selanjutnya, adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi yang pendek di dalamnya. Hanya berada pada siklus hidrologi yang panjang. Pada tahap ini, yang terjadi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lain, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Perpindahan awan tersendiri terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari laut ke darat dan sebaliknya. Contoh adveksi ini diantaranya perbedaan kemampuan penyerapan serta perlepasan panas di daratan dan lautan. Perbedaan perlepasan dan penyerapan panas tersebut kemudian menghasilkan angin laut dan angin darat. Selanjutnya, presipitasi, proses yang mencair awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini akan terjadi satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi jika suhu kurang dari 0 derajat. Kemudian akan terjadi hujan es hingga hujan salju. Selanjutnya yaitu runoff. Runoff memiliki nama lain limpasan di mana pada tahap ini hujan kemudian akan bergerak yang pergerakannya terjadi di permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud adalah sungai, got, laut, danau, dan hingga samudra. Selanjutnya, infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir seperti pada tahap limpasan. Namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses perembasan air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi untuk kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. 10 yaitu konduksi. Sebagai pemanasan dengan cara bersinggungan atau kontak. Atau kontak langsung dengan suatu objek. Pemanasan tersendiri terjadi karena molekul udara kemudian berada di dekat permukaan bumi, bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari, hingga molekul yang telah panas ini kemudian bersinggungan dengan molekul udara yang belum panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim adalah ada suhu udara, ada tekanan udara, ada kelembapan udara, ada tekanan udara, ada curah hujan, ada laut, ada angin, dan ada matahari. Semua berawal dari cahaya matahari yang menyinari suatu tempat di permukaan bumi yang menyebabkan suhu udara berbeda dengan daerah sekitarnya. Perbedaan suhu udara ini akan mempengaruhi perubahan dari tekanan udara. Tekanan udara yang berbeda
antara tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah akan memunculkan pergerakan udara yang disebut dengan angin. Angin yang berhembus akan membawa uap air atau tidak membawa. Selanjutnya, angin yang berembus akan membawa uap air dalam bentuk awan. Semakin banyak uap air yang dibawa akan memunculkan titik hujan, sehingga terjadinya hujan. Hujan air ini akan mempengaruhi tingkat kelembapan udara pada suatu wilayah. Hujan tersebut akan dikembalikan kembali ke daerah laut. Baiklah, sekian terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.